Tak sengaja lewat depan rumahmu. Ini suaranya bagus, pas kesananya kenapa jadi cempreng begitu? Masa sih? Tuh. Emang suara dia bagus, baru kali ini ada yang muji suara dia bagus tuh. at least nggak cempreng kayak lu. Dibandingin Iya, gue gitu. bagus loh, gila berarti gue jelek banget suara gue. Teteh, Iya. ini ngomongin soal mudik lagi, punya pengalaman unik nggak selama perjalanan mudik dilalui selama ini? Biasanya anak saya tuh suka bosen ya. Jadi biasanya bawa peralatan segala macam yang membuat dia tenang walaupun dalam keadaan macet. Contoh Gadget-gadgetan misalnya ya. gadget, makanan yang dia suka, bantal, selimut, pokoknya segala macam, cooler box yang isinya minuman kesukaannya dia, ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya kayak rumah pindah jadinya. Tapi seru itu yang bikin seru, ya. Seru Lu banget. nggak pernah ya mudik ya? Ke Subang pernah. Jadi bapaknya ini Ternate, teh, Iya. ibunya ini Subang. Bapaknya bule, kalau ibunya lokal ya. Iya bener kan? Iya benar. Iya, Nggak Subang. boleh juga sih. Baon malah suka ya. Sebangsa lah. Nah, kalau sisi negatif dari mudik ada nggak sih teh? Sisi negatif, enggak lah, insya Allah nggak ada ya. Karena kan sebetulnya mudik ataupun lebaran itu kan intinya adalah silaturahim ya. Silaturahim dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara sekampung gitu ya. Yang negatifnya barangkali kalau kita terlalu berlebihan. Berlebihan artinya harus beli mobil baru, harus beli baju baru, Nah, itu loh. harus bawa uang supaya bisa dibagi-bagi walaupun kita nggak mampu, capek jadinya mikir, Tapi itu kan stres pasti gitu teh. misalnya. Baju baru pasti ya kan? Baju baru, Alhamdulillah. alhamdulillah, nggak baru, nggak apa-apa. Nah, Masih ada ya. Kalau itu lain, pacar baru, alhamdulillah. Kalau Vincent istri baru. Enggak. Takut meja ya. Enggak lah, yang penting, yang paling utama barangkali orang selalu berpikir, aduh kalau ninggalin rumah kelamaan biasanya kan itu suka menjadi ancaman gitu Nah, ya, itu loh, ancaman itu dalam loh. tanda Ah, petik. tadi gua bilang itu. Yang harus difikirkan barangkali biasanya saya, ini kalau boleh share ya, Boleh, bisa berbagi, biasanya saya selalu difikirkan adalah cabutin Listrik. alat-alat elektronik atau listrik yang nggak perlu. Kebetulan karena sekarang kan teknologi semakin canggih ya. Iya. Kalau misalnya kita mau pulang selalu ada yang otomatis. Listrik misalnya kalau udah mulai gelap dia nyala sendiri atau misalnya udah mulai terang berarti dia mati sendiri Iya, gitu ya. Itu memang udah harus diadopsi bagi mereka yang mampu. Bagi mereka yang tidak mampu ya itulah pentingnya kita berhubungan baik dengan tetangga yang nggak mudik agar kita bisa nitipin rumah kita kepada tetangga kita. itu. Gitu. Sekarang kadang-kadang satu rumah dengan rumah lainnya udah nggak kenal teh. Bener. Individualis ya. Iya, bodo amat tetangga mau kemana kek. Kadang-kadang tahu-tahu tetangga di rumah, di sebelah udah pindah dari 2 tahun lalu baru tahu. Coba Vincent, kiri kanan lo siapa nama tetangga ya? Pak siapa yo? Sebelah kanan saya tahu. Siapa? Oma. Oma siapa? Oma itu yang namanya nggak tahu, saya panggil Oma aja, Oma. Yang sebelah kirinya Irama. Oma Irama. Tapi ini ada tips dari Hesti ya, ini sedikit lah ala Tonight Show. Tips menjaga rumah saat mudik. Silakan Hesti. Aha. Ini tipsnya pastinya sangat akurat ya dan pasti ini bisa menjadi tren masa kini. Dari tadi udah 2 kali lo tips, nggak ada yang benar lo tips. Ada lo tadi. Apanya yang nggak benar? Kalian ini punya apa sih argumennya nggak Mudik toilet jelas? pakai dibawa-bawa. Wait yang ini ya, wait yang ini. Oke. Yang Ya, ini ya, udah oke. pasti akurat banget. Ini kesempatan terakhir nih. Iya. Sedih Tips amat. ketika kita meninggalkan rumah, ketika kita sedang mudik, kalau misalnya meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang cukup lama, harus ada cara-cara tersendiri agar menjaga rumah tersebut aman dan nyaman. Yang pertama adalah, sebelum Anda pergi, nyalakan semua TV, radio, Tuh kan. bukan. Pokoknya yang bunyi-bunyi lah, semua dinyalakan. Jadi kalau misalnya ada maling ataupun ada siapa, orang pasti, oh ada orang di rumah. Iya kan? Kedengeran suara TV, Tadi kedengeran suara pada Teh Desi bilang dimatiin semua ya, Teh dicabut-cabut. Ini justru nyala semua. Nyalain, nyalain. Atau bagus juga maling pas masuk, wih filmnya lagi bagus, lagi Tonight Show, nonton dulu deh. Oh iya. benar. Nggak jadi, nyolong. Tapi kalau siang-siang dia tahu lampu nyala, berarti kan tahu nggak ada orang di rumah. Kan ada suara TV. Bener, ada suara TV. Suara ada radio. TV, berarti orangnya lagi nonton TV. Iya. Oh, Nggak usah iya. didebat lah, udah Oh biarin iya, aja. iya. Ya, Daripada Iya, iya. nanti marah. Udah ribet lah ya, lanjut. Itu salah satu cara yang tepat. Paling tinggal mikirin aja ntar gimana bayar listriknya. Nah. Ya kan? Iya dong. Energi ya, Kan berarti ya. akan membengkak kalau nyala terus. Oke, next. Yang kedua ya. Yang kedua, cara yang aman adalah pasang depan rumah Anda itu dengan papan tulisan rumah dijual.
Terus kalau misalnya Anda ingin merasa yakin kalau rumah yang dijual itu kosong, kasih aja note. Rumah dijual, di dalam tidak ada barang-barang berharga. Kosong gitu. Pakai dijelasin ya, ditulis ya semua ya. Dijelasin. Jadi maling nggak? Iya, iya. Ah, nggak ada apa-apa, gitu kan? Kalau bisa panjangin lagi tuh, rumah ini dijual, di dalam kosong nggak ada apa-apa. Jadi bagi yang mau malingin, mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Daripada kecele, ya kan? Iya, daripada nyesel termalu loh. gitu kan. Kalau nggak Itu paling bikin gampang, papan apa diary sih? kan biar malingnya ngerti. Kita kan repot gitu kan, pas maling, ini rumahnya dijual, kita harus jelasin dulu sama maling. Bener. Iya kan? Kita nggak mau repot ya Teh ya. Harus dijelasin Iya, ya iya, Teh. boleh. Jelasin sama Ya kalau maling. dia ngejelasin sama maling berarti dia nggak mudik dong ya? Iya makanya jadinya kita ngeganggu mudik kita. Jadi nggak Oh, mudik iya. harus jelasin sama Iya, iya. maling. Ntar dulu. Halo. Hei, lu ngapain jelasin sama maling? Udah tau maling ngapain lu jelasin? Oh kalau nggak gini, bilang aja rumahnya disita oleh bank, pasti kesian malingnya. Ya kan? Rumah aja Aman. disita ya bener. Ya. Aman kan? Punya apa selain Iya, ini ya kan? itu. Ini tips yang ketiga ada lagi nih. Diemin aja Tips. lah. Kalau misalnya langkah-langkah barusan memang tidak bisa mencegah maling tersebut masuk rumah Anda, saya yakin langkah yang terakhir ini akan sangat sekali efektif ya. Pasanglah di sekeliling rumah Anda dengan pita warna kuning, polis line. Nah, Iya. polis line. TKP banget dong ya. Kalau bisa di depan tuh ada kapur gitu, gambar orang gitu. Orang habis pembunuhan ya. Gitu. Ada beberapa TKP yang banyak gitu. Jadi takut ya. Gitu. Keliling aja tuh, keliling rumah, kasih polis lain gitu. Sekalian juga dipasang kali korannya ya. Oh iya, Berita korannya. kejadian Iya, gitu iya, di iya, rumah iya, ini bener. gitu ya. Ambil aja cuplikan beberapa koran yang agak menyeramkan, itu pasang depan pagar. Orang berpikirnya kalau ninggalin rumah gitu-gitu aja. Kita harus berpikir orang yang lebih maju gitu. Tadi kamu mikirin gimana tipsnya kan? mikirin. Habis ini gak usah mikir lagi dah, ya. Daripada ngaco ya. Diem aja di situ, duduk ya. Makasih ya, Mbak ya. Makasih. Yuk, mari, Dah. yuk, dadah. Nanti aku akan kasih tips lagi ya. Nggak, udah. Cukup. Udah. Enough. Ya. Oke. Terima kasih Esti. Terima Makasih. Tips tahan berpuasa. Udah. Sebenarnya kalau jaga rumah, taruh anjing juga ini ya. Kemarin saya taruh anjing, anjing saya mudik juga. Bilang saya mau mudik Pak. Saya mau Enggak mudik lah. Pak. Saya yang disuruh nungguin rumah. Oh, gitu. iya. Kalau kata nenek saya gini, pada akhirnya kalau manusia itu sudah berusaha seperti tadi ya, mau usaha yang dilakukan oleh Iya. Asti gitu ya, yang tips dari saya gitu misalnya, pada akhirnya adalah kita menitipkan semuanya kepada Tuhan. Benar. Udah ya Allah, kita tinggalkan barang kita, semoga semuanya dalam keadaan baik. Udah gitu aja. udah. Karena usaha manusianya udah dikerjain ya, tinggal berdoa. Benar. Teh Desi. Adem ya. Adem banget emang. Dengar tuh jadi apa? Dengar ini jadi adem bener. Ya, dan sekarang tidak afdol rasanya. Kalau Teh Desi nggak kita ajak main di Tunex Challenge. Ya. Teh Desi akan berperan sebagai seorang psikolog yang harus membantu sebuah keluarga. Waduh, terus? Nah, jadi ceritanya ada Hesti nih, sang majikan, dan Epe sang pembantu berselisih karena Epe ingin mudik saat Lebaran, tapi Hesti tidak mengizinkannya. Dan Epe berkata bahwa ia sudah 5 tahun tidak bertemu keluarganya. Kasian amat. Dan rasa kangennya mulai menghilangkan motivasi bekerja. Nah, mulai bete-betean tuh kerjanya ya. Sementara Hesti berdalih bahwa ia juga ingin mudik dan harus ada yang menjaga rumah. Oke. Kalau rumahnya tidak dijaga oleh orang yang ia percaya alias si Epe, ia akan diselimuti rasa panik dan tidak bisa bersilaturahmi dengan tenang. Nah, jadi tugas dari Teh Desi adalah Bagaimana agar permasalahan ini bisa selesai? nah, Oke. sebagai seorang psikolog, ya. Psikolog. Kira-kira siapa yang diizinkan mudik atau caranya penjelasan dan pengertiannya seperti apa? Silakan Silakan. Teh Desi. Kita mulai ke sketsa sana dulu. Silakan, action. Epe. Bu. Epe, kamu jadi kan mudiknya untuk Lebaran tahun ini, kamu mudiknya nanti pas tahun baru ya? Ya, Bu. Kenapa nggak tahun ini aja, Bu? Sebentar, saya lagi baca buku. Bu, kebalik bukunya. Oh iya. Bu, saya kan udah 5 tahun nggak pulang kampung, mudik. Saya juga 5 tahun, setiap tahun saya selalu mudik. Masa tahun sekarang enggak? Ya, saya kan lebih kesian, Bu. 5 tahun saya. Loh, masa kamu nggak kesian sama saya? Saya setiap tahun selalu mudik, masa tahun ini enggak? Saya minta tolong dah, Bu. Kamu kok nggak kesian sih sama saya? Hah? Kesian, Kamu Bu. emang mau mudik banget? Banget. Ya udah nanti aja pas tahun baru. Kena mesti tahun baru. Oke, tahun depan deh. Kan lebarannya tahun ini. Oh masa? Tahun depan udah nggak ada lebaran. Sedih amat
enak kayaknya ya, berdua pusing gitu ya kayaknya ya. Aduh ini Epe tuh apa ya, 5 tahun nggak pernah mudik. Dia selalu jagain rumah saya. Dia tuh udah kerja sama saya itu udah setahun. Hah? Gimana caranya nggak mudik 5 tahun tapi baru kerja setahun? Iya ya? 10 tahun Ibu. 10 tahun maksudnya. Tapi nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Udah punya keluarga apa belum? Udah. Udah punya anak berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, salah rumah. Dasar nih, dasar. Ih memang ya Bu ya, pengennya itu kan kita dijaga sama yang dipercaya Iya, udah saya 10 percaya, tahun saya gitu ya. percaya banget sama dia. Jadi nggak mungkin dong kalau rumah saya tinggal gitu aja gitu kan. Kalau nggak ada yang orang yang, jadi solusinya apa ya? enaknya? Solusinya gampang banget Bu. Kalau si Ibu tiap tahun selalu pulang, Iya. nah berarti gantian Bu. Biar ada prinsip keadilan, berarti Ibu sekarang giliran yang di rumah nungguin rumah. Nanti dia dibilangnya kayak Bang Toib, nggak pulang-pulang. Gitu tuh Bu. Atau maneh mah, Bu. Gitu. Enggak, tapi ya kalau dipikir-pikir ya, saya tuh emang setiap tahun selalu mudik gitu. Jadi kamu tapi Atau mudik bareng. mudik bareng. Bisa Bu, saya numpang sampai Ciawi aja. Nggak usah. Maksudnya si Ibu juga jadi sekalian supaya terjadi tali silaturahmi dan keeratan. Jadi dia juga sayang sama Ibu juga sayang sama dia. Jadi Ibu dianterin supaya pulangnya juga cepet. Biasa kan kalau misalnya pekerja rumah tangga tuh Iya. kalau udah mudik balik lagi susah kan? Ya udah deh, kalau gitu karena rumah saya kan di Bintaro, kampungnya dia di Tangerang. Ya udah kamu pulang. Ya Allah Bu, Bintaro sama Tangerang mah dekat. Astagfirullahaladzim. Itu mah tuh. Ibu 5 tahun. Hidayah. Pulang. Alhamdulillah akhirnya pulang juga. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Susah ini Bu. Gak usah dipikirin pakai sekolah-sekolahan. Ah si Ibu mah udah. Kirain. Makasih Bu. Makasih loh. Hebat loh. Udah lah Teh. Nggak usah dibantuin, bentar lagi juga keluarga itu rumahnya roboh udah. Sedikit mau nanya soal tradisi. Tradisi Ada apa itu? tradisi-tradisi yang wajib nggak setiap Lebaran di Sukabumi? Karena saya cucu paling tua, anak yang paling tua, biasanya itu seluruh keluarga datang akan ke rumah ibu saya, karena ibu saya juga yang paling tua. Nenek saya juga yang dituakan saat ini karena kakak-kakaknya sudah meninggal. Jadi pasti numplek plak-plak di rumah. Iya. Terus kemudian tradisi yang paling muda, apalagi yang masih sekolah, biasanya suka dikasih, apa ya disebutnya ya, amplop ya. tempel. Salam tempel. Ngider gitu tuh, ngider. Iya, biasanya habis cium tangan, apa sih disebutnya tuh maaf-maafan, sungkem, maaf-maafan gitu ya. Terus nanti tuh adik-adik yang kecil-kecil yang masih sekolah, teci gitu. Karena waici gitu. Iya. Itu tradisinya. Yang kemudian nanti akan makan bersama. Setelah selesai makan bersama baru semuanya mencar. Ada yang ke mertuanya, ada yang pergi ke Garut, ada yang pergi ke Subang, ada yang pergi ke Tasik. Ada gitu. Subang juga. Ada Subang sama saya. Kampung sama saya. Gitu. Ada ini nggak? Ada makanan khas-khas apa gitu yang Makanan khas biasanya yang mungkin kalau opor itu mah semua Ya, ada ya. standar. Yang nggak ada biasanya AC babat. AC babat? Dingin berarti ya? Bukan AC itu. AC itu apa? AC itu jadi cabe ijo gede-gede gitu cabe ijonya ya, cuma dibelah doang, terus dikasih babat, terus dikasih santan, itu jadi disebut AC cabe dikasih babat gitu. Enak ya kayaknya. Makanya ke rumah aja yuk. Enggak. Ayo, saya masih mau. Ayo, Saya ke ayo. Sukabumi. Iya. Tapi apa yang keluar dari mulut Teh Desi mah semua enak kayaknya. Waduh. Masa sih? Dia nyebut masakan apa juga pasti enak. Karena orangnya tuh adem gitu. Oh, masa sih? Coba lu ngomong masakan apa gitu. Masakan enak tuh bistik gitu. Kagak enak ya. Mau gimana keluar dari mulut pintar mah jadi nggak enak. Beda gitu cara lafalnya tuh beda. Teh Desi, terima kasih banget Sama-sama. udah menyempatkan diri datang ke Tonight Show. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sukses buat mudiknya tahun ini. Amin, insya Allah. Aman dan selamat. Pelantikannya juga sukses ya. Amin insya Allah, terima kasih. Dan juga di komisi berapa? Insya Allah pengennya sih di 8. Komisi 8 nanti. Ya kita tunggu sepak terjang dari Teh Desi Ratnasari Di ya. politik. Terima kasih, doain aja. Terima kasih Teh Desi. Sekali lagi Makasih. sehat-sehat selalu ya, Ya, Teh. insya Allah. Terima kasih banyak. Saksikan terus Tonight Show dari Senin sampai dengan Jumat jam 10 malam. Kriteria saran silakan ke bawah ini alamatnya ya. Kita ketemu lagi Tonight Show. Selamat malam. Selamat istirahat. Dah.